Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia bagi ibu dan bapak guru. Setelah mempelajari topik tentang merdeka belajar, diharapkan kita mampu memahami gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, memahami untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai dengan kodratnya. Kemudian, penerapan pembelajaran yang memerdekakan murid. Pada topik yang pertama, ada 5 modul. Yang pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Yang kedua, mendidik dan mengajar. Yang ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Yang keempat, mendidik dan melatih kecerdasan dan budi pekerti. Yang kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Yang pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Apapun profesi kita telah menyadari kebutuhan untuk belajar secara mandiri. Demikian juga peran kita sebagai pendidik. Kita harus terus belajar agar kita menghantarkan murid-murid untuk berbudaya dan menjadi manusia merdeka. Manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya bersandar pada kekuatan sendiri, baik lahir maupun batin, tidak tergantung kepada orang lain. Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara, pendidikan umumnya berarti daya upaya untuk bertumbuhnya budi pekerti atau kekuatan batin, karakter, pikiran atau intelek dan tubuh anak. Yang kedua, mendidik dan mengajar. Mendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada murid, agar mereka mendapat kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya, baik itu sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Pendidik tidak dapat menentukan dan berkehendak terhadap hidup dan tumbuh murid. Yang bisa pendidik lakukan adalah menuntun tumbuh dan hidupnya dengan mengerahkan segala daya upaya untuk memajukan perkembangan budi pekerti, pikiran dan jasmani murid agar dapat memperbaiki perilakunya. Mengajar adalah cara menyampaikan ilmu atau manfaat bagi hidup anak-anak secara lahir ataupun batin. Pengajaran merupakan salah satu dari bagian pendidikan. Selanjutnya, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Menurut Ki Hajar Dewantara, segala perubahan yang terjadi pada murid dihubungkan dengan kodrat keadaan, baik alam dan zaman. Kodrat alam berhubungan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana mereka berada. Kodrat zaman adalah bagian dasar pendidikan murid yang berhubungan dengan isi dan irama yang bergerak dinamis sesuai dengan perkembangan zaman. Sebagai seorang guru, kita harus memahami kodrat masing-masing murid, sehingga dapat memberikan pengalaman-pengalaman belajar sesuai di mana murid tinggal dan sesuai dengan perkembangan zamannya. Kemudian, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Budi pekerti merupakan hasil bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan suatu tenaga. Menurut pesan Ki Hajar Dewantara, tuntunlah murid sesuai zamannya. Yang terakhir, pendidikan yang mengantarkan kebahagiaan dan keselamatan. Ki Hajar Dewantara mengenalkan sistem Among sebagai suatu metode pendidikan yang menekankan pada proses pembelajaran yang dikenal dengan ing ngarso sung tulodo atau di depan memberi teladan, ing madyo mangun karso, di tengah membangun kehendak, tut wuri handayani, di belakang memberi dorongan. Tugas seorang guru adalah memfasilitasi dengan baik dan benar bagaimana murid dapat membangun pemahaman dengan maksimal. Sedangkan tugas pendidik adalah mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki murid, yaitu kecerdasan rasa, karsa,
cipta, karya, agar murid menjadi manusia seutuhnya. Demikian tadi 5 modul yang dipelajari dari topik yang pertama, yaitu Merdeka Belajar.